Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dapat panggilan kerja. Teman-teman. Alhamdulillah, dinikmati dan disyukuri apapun pekerjaannya, selagi itu halal dan tentunya tujuannya adalah untuk menafkahi keluarga. Mudah-mudahan bapak-bapak yang di luar sana mendapatkan harta yang halal dan barokah. Oke teman-teman, hari ini kita akan memupuk menggunakan pupuk yang kalau di videonya Mas Huda sebelumnya menggunakan pupuk cair POC ya kan. Sekarang menggunakan pupuk NPK yang disitu bermerek Kebumas. NPK Kebumas. Untuk di sini waktu untuk penggunaannya emang ini dikhususkan untuk kelapa sawit. Di sini komoditasnya untuk kelapa sawit, bagus untuk kelapa sawit dan harganya juga bagus teman-teman. Coba bisa komen teman-teman yang di sana, baik wilayah Sumatera, Sulawesi ya, atau Kalimantan, atau di wilayah yang lainnya, di Papua sana, harga pupuk NPK Kebumas di tempat kalian berapa teman-teman ya, bisa komen di bawah. Kalau ini kemarin di harganya itu kurang lebih 460-an 460-an satu karungnya, yang beratnya kurang lebih 50 kilo. Satu karungnya itu kurang lebih beratnya 50 kilo. Nah, untuk pupuk NPK Kebumas ini, dia di sini ada diberitahu ada unsur haranya, dengan kandungannya itu cukup lengkap teman-teman. Ini kandungan unsur haranya dari pupuk NPK Kebumas teman-teman. Di sini ada nitrogen, fosfat, kaliumnya 13%, 6%, 27%, kemudian ada boronnya. Jadi otomatis pupuk ini dia bisa mempertahankan buah ya. Mungkin kalau pas buah ngetrek dia tetap akan mengeluarkan buah teman-teman, dan bisa jadi buahnya lebih banyak isi dan berat. Kemudian di sini kandungannya juga ya untuk komoditas khusus kelapa sawit. Tapi kalau digunakan untuk selain kelapa sawit bisa saja, namun lebih baiknya sesuai dengan anjuran dan ininya, yaitu khusus untuk kelapa sawit. Untuk dosis pemupukannya per pohon itu 1000 gram, 400 sampai 1000 gram, atau setara dengan 1 kilo ya. 1000 gram itu kurang lebih 1 kilo per pohon. Atau bisa juga di sini, ini agak kurang jelas ya, ini per pohon ya 6,6 ya, sekitar 6,6 kalau pohonnya mungkin baru ya. Kemudian di sini ada kurang jelas juga untuk waktu pengaplikasinya. Waktu aplikasi itu setiap 3 sampai 4 bulan sekali ya, berarti setiap 1 bulan ya. Setiap 1 bulan itu memberikan makan untuk sawit. Nah, cara aplikasinya bisa di sini kurang jelas juga, ini disebar ya, disebarkan atau disiram ya. Kurang jelas ini teman-teman. Kita cari, pokoknya nanti di sini kita nanti cari yang satunya lagi. Oke, ini agak jelas ini teman-teman ya, kurang lebihnya. Cara aplikasinya itu bisa dibenamkan atau ditaburkan. Di sini juga sama untuk yang 3TM ya, tanaman mudanya itu sekitar 5,5 ya. Kalau yang tanam TM sama TPM ya, di TPM ini kalau sudah besar ya, ini sudah besar nih kemungkinannya, karena di sini 5,5 kg ya. Atau
pohonnya itu sudah banyak ya, punya kalian banyak, dan juga pohonnya sudah tinggi-tinggi. Jadi untuk dosisnya segini, 3,5 kilo ya kurang lebihnya. Kalau kalian punya gelas takar ya, 3 kali gelas takar tambah setengahnya sampai 5,5 ya. Kalau kalian punya uang banyak untuk beli pupuk, nah sesuai anjuran ini. Kemudian di sini bisa awal musim hujan atau akhir musim hujan. Nah, bagusnya adalah diketahui di situ setelah hujan, baiknya setelah hujan. Agar apa? Agar pengaplikasiannya sempurna. Begitu teman-teman ya. Teman-teman, untuk penjelasan dari pupuk ya, anjuran yang ada di Kebomas, pupuk NPK Kebomas dari Petrokimia Gresik. Begitu teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendapatkan informasi yang bermanfaat insya Allah dari channelnya Mas Huda ini. Oke teman-teman, di sini untuk ladangnya kurang lebih ada 100 sekian pohon. Nah, bagaimana untuk pengaplikasiannya? Pengaplikasiannya disesuaikan dengan besar kecilnya pohon sawit dan juga jarak tanam ya, jarak tanam, agar apa? Sawit yang makan pupuk, dia tidak berebut ya. Kemudian kalau pohon-pohon yang sudah besar seperti ini teman-teman ya, yang sudah seperti ini, maka jarak pupuknya itu bukan 1 meter ya teman-teman, bukan di sekitarnya, bukan terlalu dekat 1 meter itu, tapi disesuaikan. Jika tingginya di atas 2 meter maka lebar lagi, begitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman punya lahan yang luas, beda lagi nanti ceritanya, itu lebih luas lagi pengaplikasinya dan juga lebih banyak ya, lebih banyak pemberian makan sawitnya. Dan saran saya untuk tanah-tanah yang miring, tanah yang miring, maka sebaiknya dipendam ya, dibenamkan. Jadi dibuat lubang, kemudian taruh pupuk di situ. Apakah itu akan menyebar ke semua? Iya, itu sifat pupuk itu begitu, dan akar itu akan mencari sendiri gitu teman-teman. Nah, nanti kan akarnya cuma sebelah, enggak teman-teman, tidak begitu. Jadi semuanya akar itu akan makan sesuai dengan dari siapa akar yang makan, entah sebelah kiri, dia nanti akan menyebar sendiri. Begitu teman-teman ya. Dan Mas Huda di sini diberi kerjaan, yaitu membawa 3 karung. Jadi 1 karungnya itu beratnya 50 kilo. 3 karung ini digunakan untuk 1 LU yang berukuran kurang lebih ya teman-teman, kurang lebih itu 3/4 hektar. Begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mungkin di sana ikut transmigrasi ya, nah yang ikut transmigrasi mendapatkan tanah yang berukuran segitu atau lebih ya, tergantung wilayah yang memberikan hak tanah gitu. Tapi ya mayoritas itulah teman-teman, luas kurang lebihnya. Ada yang 1 hektar, ada yang 3/4, intinya lebih dari setengah hektar. Begitu teman-teman untuk informasinya. Nah, alat yang Mas Huda gunakan itu untuk alat takarnya, alat takar pemupukannya itu menggunakan bekas potongan ini teman-teman, bekas potongan racun Ramakson ini ya, ini kurang lebih berukuran setengah kilo. Jadi untuk pengaplikasiannya 1 kilo lebih sedikit. Nah, jadi 2 kali ini ditambahkan setengah segini, tambahkan setengah, tapi nggak sampai setengah segini teman-teman, karena 15 gram saja segini atau 150 gram, jadi segini ya. Begitu teman-teman untuk pengaplikasiannya. Dan biar meringankan pembawaan itu Mas sudah pakai karung yang ada lubangnya, seperti ini, jadi dia lebih mudah dibawa. Tapi ada juga yang membawa
seperti drigen, kemudian diselempang agar mudah dibawa. Dia bisa bawa 10 kilo atau 5 kilo langsung peres, di peres itu. Nah langsung sambil dibawa kayak orang gendong bayi teman-teman ya, kayak orang gendong bayi. Kalau Mazda ini beda, dia dibawa gini teman-teman ya, sesuai dengan apa yang dibawa saja. Kalau teman-teman biasanya pakai drigen yang dipotong kemudian pakai karung terus diselempang, itu juga bagus dan lebih mempermudah kita untuk memupuk. Yang paling penting adalah lokasi yang akan dipupuk itu harus lebih mudah. Kalau mudah maka jangan membebani yang punya tanah. Tapi kalau memang medan yang teman-teman pupuk itu susah dan terlalu naik turun bergelombang, dan itu otomatis membuat kita capek, dan tujuan lokasi yang dituju itu jalannya rusak seperti di video yang sudah itu, maka bisa meminta tambahan tapi jangan membebani. Misalkan yang rusak itu jalannya kurang lebih 25 meter, tapi teman-teman minta 100.000 tambahannya, ya nggak bisa, itu terlalu membebani dan otomatis teman-teman tidak akan dipakai lagi. Mesti yang punya tanah itu akan mencari yang lain yang tidak membebani dia, begitu teman-teman ya. Terima kasih ya, itu sedikit informasi dari Mas Huda. Itu buah landak teman-teman. Nah nanti kita kasih pupuk, dia walaupun buah landak kalau dirawat dia akan berubah menjadi buah produktif ya, ada nilainya, ada harganya, dan tidak terlalu dekat, cukup di sekitaran sini saja. Ini udah kurang lebih 1,5 meter jaraknya, sehingga sawit yang buah landak seperti ini akan berbuah produktif. Kalau buah landak apakah ada harganya? Ada, cuma dia masuk ke brondolan, harus dicacah, begitu teman-teman.
Oke teman-teman, kita akan buktikan. Kita tunggu nanti 4 bulan atau 3 bulan lagi. Ini sebelumnya buah landak teman-teman. Ini buah landak. Buah landak ini. Nanti kita kasih pupuk di sini. Dipendam saja atau dibenamkan sehingga pupuknya tetap mencari akar mencari pupuk. Yang lebih penting juga teman-teman untuk semuanya yang dimanapun berada, kalau kondisi lahannya itu berair dekat dengan rawa, maka jalan satu-satunya ya ini hanya alternatif ya. Kalau disebar ke air, dia akan mengurangi unsur haranya, langsung disebar ke air. Maka sebaiknya itu dibenamkan, walaupun di situ hanya sedikit tanah, ada sedikit tanah, misalkan jaraknya cuma 2 meter saja, sedangkan samping depannya itu ada rawa atau aliran air yang kalau kita sebar di situ, unsur hara mengikuti air dan nggak tahu kemana jadinya. Maka sebaiknya dibenamkan saja seperti ini teman-teman. Ini kondisinya adalah berair teman-teman. Ini berair, ini air ngalir teman-teman. Itu air ngalir ke sana. Jadi kalau teman-teman sebar di sini, maka unsur haranya akan larut ke dalam air dan mengikuti sana jauh. Maka solusinya adalah cari tanah yang ada di sekitaran pohon sawit seperti ini ya. Pohon sawit seperti ini misalkan dengan jarak 2 meter, maka sebaiknya dibenamkan di sini. Nah, begini teman-teman. Nah, ini jaraknya 2 meter. Sehingga akar-akar muda dia akan segera mencari makannya sekitaran pohon sawitnya. Begitu ya, sekitaran pohon sawitnya di sini. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Akan coba lagi dengan pohon sawit yang ini juga buah landak teman-teman, buah jantan. Tuh bawahnya tidak bersih. Ciri-ciri dari buah landak itu ya ini pelapahnya kecil-kecil, terus duri di buah sawitnya itu panjang-panjang seperti itu teman-teman. Kita akan uji coba lagi, mudah-mudahan 1 bulan atau 2 bulan ke depan
dia berubah menjadi pohon yang produktif dan menghasilkan. Tiga karung selesai, alhamdulillah. Kita istirahat dulu dan nanti kita cuci karungnya untuk dimanfaatkan, dan juga kita tunggu kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan, nanti kita lihat lagi yang buah landak atau buah jantan ya teman-teman, yang sudah dipupuk. Karena kemarin yang pas dipupuk cair itu menghasilkan buah teman-teman, jadi pelepahnya bagus, kemudian buah landaknya sudah berganti jadi buah yang produktif, sehingga yang punya ladang itu tidak perlu ganti baru atau tanam baru, tidak perlu numbang kemudian ditanam baru, nggak perlu. Jadi itu teman-teman, terima kasih untuk yang selalu nonton channelnya Mas Huda. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau video ini lewat di beranda teman-teman sekalian.